mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Muttafaq alaih. Sahabat-sahabat sekalian, para santri, para mahasiswa, mahasiswi Istihamfara yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadiratkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan manusia, alam dan kehidupan. Seiring dengan sholawat beserta salam, kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk yang diberi otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaatul uzma, dan semoga kita termasuk umat yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Karena waktu kita sangat mepet, ini mungkin di Indonesia Timur sudah berbuka puasa. Di Indonesia Timur malah sudah tarweh mungkin ya. Yang Indonesia Timur, Indonesia Tengah mungkin sudah berbuka puasa. Mohon maaf bagi saudara-saudara kita yang sedang berbuka puasa, sedang tarweh, jika acara ini dirasa mengganggu kalian. Tapi kita yang di Indonesia Barat, termasuk yang di Malaysia ya, Amir. Tidak mengapa, sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita sampaikan kembali kurikulum Al-Quran di Istihamfara ini. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Jadi secara umum filosofi Hamfara dengan 3 kaki untuk mendidik mahasiswa, membekali mahasiswa dan para santri memiliki ilmu kehidupan dengan bidang ekonomi yang digelutinya di akademik, kemudian di sisi yang lain membekali mahasiswa dengan ilmu-ilmu kehidupan yang sifatnya mahasiswa diharapkan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, berupa sakofah Islamiyah yang sehari-hari didapatkan melalui pesantren. Ini berharap mahasiswa bisa memiliki poin ketiga dari pilar-pilar pendidikan di Istihamfara, yaitu sahsiah Islamiyah. Jadi pilar-pilar pendidikan di Hamfara ada 3. 1, membekali kehidupan dengan ilmu ekonomi dalam hal ini. Kemudian yang kedua, pilar kedua, dengan sakofah Islamiyah, agar mahasiswa, para santri bisa mengerti mana ekonomi yang benar dan mana ekonomi yang salah, mana yang halal, mana yang haram, untuk kemudian dia bisa memilih. Nah, pada saat memilih inilah peran pilar ketiga sebagai sahsiah Islamiyah, cerminan kepribadian Islam pada setiap diri santri,
pada setiap diri mahasiswa menjadi sangat penting sekali. Ikhwani fiddin rahmatullahi 3 pilar ini sesungguhnya mengambil ruh dari istihamfara, mengambil ruh. Istihamfara mengambil ruhnya dari Al-Quran. Istihamfara mengambil ruhnya dari Al-Quran. Hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani aashkuru am akfur. Yang di surah An-Naml ayat 40 itu. Hadza min fadli Rabbi, ini ayat Al-Quran terkait dengan kisah bagaimana Nabi Sulaiman mendapatkan mukjizat, bisa bicara dengan binatang, bicara dengan bahkan jin, memiliki pasukan dari makhluk-makhluk di dunia lain itu. Intinya hadza min fadli Rabbi, ini adalah keutamaan, fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya, dalam hal ini Nabi Sulaiman, karena ini menjadi ruh kita, maka Al-Quran, ayat ini Al-Quran menjadi ruh kita semua. Menjadi ruh sivitas akademika di Istihamfara. Al-Quran adalah ruh dari 3 pilar pendidikan di Istihamfara tadi. Sehingga pendidikan tanpa Al-Quran apa artinya? Ilmu tanpa Al-Quran apa artinya? Sakofah tanpa Al-Quran tanpa berarti sama sekali. Sasiyah tanpa Al-Quran lalu mau kemana? Jadi Al-Quran ini adalah ruh yang menjadikan ilmu, sakofah, sama sasiyah sebagai 3 pilar pendidikan di Istihamfara ini hidup, benar-benar hidup. Ikhwani fiddin rahmatullahi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai ruh yang menjadikan pilar-pilar pendidikan di Istihamfara ini hidup, maka ini sebetulnya terimplementasi di dalam seluruh bidang-bidang sakofah, ilmu, kehidupan sehari-hari. Makanya kemudian kita gunakan pertama mata kuliah Ulumul Quran 1, mata kuliah Ulumul Quran 2. Kemudian kita juga ada kelas tahsin, ya, yang sempat berhenti, tolong dilanjutkan lagi tahsinnya. Kemudian kita ada kelas menghafal, ada kelas tafsir, dan kelas-kelas Al-Quran lain. Ada juga terjemah Al-Quran, permakna itu kita pernah ada juga. Berbagai macam kelas-kelas Al-Quran ini sebetulnya membekali santri untuk bisa menguasai ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Di Ulumul Quran diajarkan bagaimana asbabul nuzul, bagaimana tafsir takwil, bagaimana nuzulul Quran, termasuk bagaimana menghadapi pemikiran-pemikiran rusak yang berusaha meragukan Al-Quran. Pemikiran-pemikiran orientalis yang berusaha menjadikan umat muslim ragu terhadap Al-Quran. Hermeneutik misalnya. Terus teori-teori Al-Quran itu produk budaya dan lain sebagainya. Ini kita ajarkan di Ulumul Quran. Selain juga kita tahu bahwa Al-Quran selain mengandung lafadz yang barusan kita baca tadi, alhamdulillah bisa khotam 30 juz. Dan Masya Allah ini tahadus bin nikmah. Pada hari ini, Ramadan hari ke-8, saya udah insya Allah jam 10, jam 11 nanti saya udah khatam 3 kali. Khatam yang pertama 2 hari di bulan Ramadan. Jadi 2 hari sudah 30 juz. Khatam kedua 5 hari berarti 7 hari. Khatam ketiga kemarin mulai sampai sekarang insya Allah maghrib isya sekitar wallahu alam sebelum ganti hari sudah khatam lagi ketiga kalinya. Itu semua adalah lafal Al-Quran yang kita baca barusan. Si A juz 1, si B juz 2, si C juz 3 dan seterusnya sampai Mas Fahmi Aziz juz 30 ya tadi. Selesai enggak? Selesai ya. Kalau belum selesai dilanjutkan setelah acara ini. Ya. Abi sendiri ke jatah juz 23. Itu adalah lafaz Al-Quran. Lafaz Al-Quran ini kandungan keilmuan yang menginduk kepada lafaz itu sangat banyak. Ada ilmu tajwid, ada bagaimana membaca Al-Quran. A, ba, bi, mu, bismillah. Makanya kemudian ketika kita meniscayakan membaca Al-Quran itu menampakkan wajah
dalam rangka untuk mengetahui makhorijul huruf, sifatul huruf, sehingga ini bisa dievaluasi untuk bisa dibenahi mana yang perlu dibenahi. Ini lafal. Iwani fiddin rahmatullahi alaikum, ada juga ilmu qiraah, ada juga ilmu eh, apa qiraah sab'ah, ilmu lagom, nazom tentang Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Ini sifatnya adalah lafaz Al-Quran. Al-Quran juga memiliki makna. Makna-makna Al-Quran ada tafsir. Kita juga belajar tafsir ayat ekonomi. Bahkan di kelas kita juga ada kewajiban-kewajiban untuk menghafalkan ayat-ayat ekonomi Islam. Nah, Iwan Fidin rahmatullahi alaikum, ini yang ingin saya tegaskan kembali. Setiap pendidikan, dalam hal ini ilmu, sakofah maupun sasiyah, yang memiliki ruh Al-Quran ini, maka diimplementasikan di dalam kurikulum pendidikan Siti Hamfara dalam roadmap Al-Quran. Ingat, roadmap di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, semester 8, semester 9, enggak, semester 8 harus sudah lulus ya. Kalau bisa semester 7 harus lulus. Itu lebih baik. Maka kemudian harus perlu diperhatikan. Kita menggunakan metode TES, tilawah evaluasi sederhana, dalam rangka untuk terus memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Dalam rangka terus memperbaiki cara baca kita, cara mengingat kita. Jadi kita menghafal Al-Quran itu sebenarnya belajar menghafal. Kita menghafal Al-Quran di Siti Hamfara, juz amma, apakah ayat-ayat ekonomi, apakah kemudian langsung juz 30 yang menggunakan BAS, itu sebetulnya masih proses belajar menghafal. Karena kita adalah mahasiswa, kita adalah santri, kita adalah orang yang sedang berproses. Dalam berproses. Jangan bilang kita hafal Al-Quran dan berhenti. Enggak, nah untuk bilang mendalik. Kita bukan begitu. Kita masih terus belajar. Belajar terus, berproses terus. Termasuk menghafal ini adalah dalam rangka belajar menghafal. Semua santri, mahasiswa Hamfara wajib menghafalkan Al-Quran dalam arti wajib belajar menghafalkan. Tahun pertama dia harus hafal juz amma. Tahun pertama dia harus sudah ujian juz amma. Ingat angkatan 2019, Ainomik takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini masa kalian untuk ujian juz amma loh ya. Ini masa kalian untuk ujian juz amma. Setelah masuk juz amma kalian akan ikut kelas BHS. Selain IM2 setiap 2 jam harus dilakukan 10 menit mengingat Al-Quran, membaca Al-Quran. Rutin 2 jam 10 menit, 2 jam 10 menit, 2 jam 10 menit. Juga ada kelas BHS. Membaca 10 menit, menghafal 10 menit, kemudian nyetorkannya 10 menit. Kalian meskipun lockdown, belajar di rumah, maka setoran bisa juga kepada keluarga kalian. Sudah banyak yang laporan ke ABI, yang sudah BAS, setoran kepada uminya, setoran kepada kakaknya, setoran kepada abinya, itu sudah sangat banyak. Bahkan ada yang setoran kepada adiknya. Tidak mengapa. Ini bagian dari bentuk dakwah Al-Quran pada keluarga. Semoga keluarga kita menjadi keluarga Al-Quran. Amin. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang dipilih oleh Allah sebagai sabikun bil khairat. Sabikun bil khairat. Biiznillah. Keluarga kita sebagai pemenang dalam lomba dalam kebaikan ini. Allahumma amin. Iwani fiddin rahmatullahi alaikum. Makanya kemudian begitu juz amma selesai, masuk semester 3, masuk semester 4, semoga pandemik segera selesai, kalian bisa berkumpul kembali dengan kita, bisa studi lagi di kelas bersama Siti Hamfara. Allahumma amin. Pelajaran Al-Quran berikutnya adalah mulai mendalami ayat-ayat ekonomi. Yang di manajemen, ikut mata kuliah manajemen, ayat-ayat ekonomi terkait manajemen apa dipelajari. Yang di perbankan,
belajar mata kuliah di perbankan, yang terkait ayat-ayat ekonomi di perbankan apa dipelajari. Begitu juga secara mandiri kalian sudah belajar ayat-ayat ekonomi, maka silahkan dari Al-Quran yang 30 juz itu kalian resapi, oh ini ayat ekonomi, kita pilih. Oh ini ayat ekonomi, kita pilih. Sampai pada saatnya nanti semester 7 kalian sudah siap untuk ujian menghafal ayat-ayat ekonomi, maka ujian ayat-ayat ekonomi dilaksanakan pada semester 7. Perkecualian untuk tahun 2017, 2009, 2016, 2015 ke atas. Ya. Untuk 2018, 2019 untuk Gen Kiura, generasi Quran, Hamfara, namanya sudah generasi Quran, ya. Allahu Akbar, Gen Kiura takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu. Ini tahun kalian untuk mewujudkan impian-impian menjadi generasi Al-Quran ini. Jadi Al-Quran Setia Hamfara ini milik generasi kita semua, termasuk Gen Kiura, Ainomik, Psikonomia, dan angkatan-angkatan yang lain. Syafiq, termasuk juga 2016 apa nama angkatannya? Syafiq ya. 2015 namanya apa? Dari 15 ada yang hadir kah? Ya, itu. Jadi kurikulum Al-Quran di Setia Hamfara selain dia menjadi ruh dalam tiga pilar pendidikan tadi, dia juga menjadi amaliyah keseharian di pesantren Hamfara. Baik amaliyah dirosa maupun amaliyah sehari-hari, amaliyah yaumiyah maupun amaliyah yang sifatnya kompetensi. Itu menyatu di dalam seluruh dimensi kehidupan pendidikan Setia Hamfara. Jika dengan begini harapannya ujung dari pendidikan ini adalah apa? Terwujudnya manusia yang memiliki kepribadian Islam. Maka setiap santri, setiap mahasiswa harus memiliki kepribadian Islam sebagai hal yang pasti, sebagai harga mati. Tidak boleh santri Hamfara, mahasiswa Hamfara memiliki sasiah selain sasiah Islam. Sasiah mahasiswa Hamfara, sasiah santri Hamfara harus sasiah Islamiyah saja. Yang lain-lain tidak boleh. Iwani fitin rahmatullahi alaikum, adapun dalam proses membentuk karakter sasiah Islamiyah ini, meski ada yang harus diinisiasi terus-terusan, nggak apa-apa. Semoga kita bisa sabar, kakak-kakak pembina bisa kuat. Ya, ada juga yang perlu diasistensi. Ada juga yang sudah mandiri, maka segera melesat. Ajak adik-adik kalian untuk diajak mandiri juga. Jadi ada 3 langkah, ada 3 posisi sasiah seseorang santri. Apa dia masih diinisiasi? Harus diinisiasi terus. Sampai kapan diinisiasi? Sampai hari kiamat insya Allah. Semoga terus inisiasi ini sampai benar-benar dia mandiri. Maka segera sadar teman-teman yang belum mengerti kewajiban-kewajiban dia sebagai muslim, kewajiban-kewajiban dia sebagai mahasiswa, maupun kewajiban-kewajibannya sebagai individu sendiri. Kita punya amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban syariat ini menuju rahmatan lil alamin. Maka inisiasi akan terus dilakukan. Sambil inisiasi dengan asistensi, pendampingan. Maka perlu ada saling sapa, meskipun tempat kalian jauhan, maka saling komunikasi. Siapa di antara kalian yang sampai hari ini belum disapa oleh pembinanya? Silahkan sebutkan. Amir sudah disapa pembinanya belum? Sudah. Meski ditanya, bagaimana kabarmu Mir? Sudah Amir? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau ada santri, dimanapun kalian berada, kok belum disapa oleh pembinanya, sampaikan kepada Abi. Abi akan tegur pembinanya agar pembina menyapa adiknya. Apa tidak merasa kalau punya tanggung jawab, punya adik di lapangan yang butuh kasih sayang kakak-kakak pembina. Syukur-syukur kalau dikirimi paket buka puasa itu
lillah kan gitu. Ya. Peran pembinaan menjadi sangat penting juga, sehingga tidak boleh pembina mengabaikan proses ini. Makanya kemudian dalam rangka membantu proses pembinaan kita di Siti Hamfara, kita kirimkan buku saku yang formatnya dalam bentuk Google Form. Tidak apa, setiap 9 malam, jam 9 malam, buku saku ini kita kirim kepada para pembina agar dikirim langsung kepada para adik-adik di tempatnya masing-masing untuk diisi kemudian seharian penuh dan kemudian dilaporkan untuk kita bisa rekap bersama-sama. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Abi kira itu yang bisa Abi sampaikan. Mumpung masih ada waktu, kalau di Bangun Jiwo di Hampara, waktu berbuka puasa itu jam 5:34, jam 17:34. Ini sekarang masih jam 5:12, jam 17:12. Mungkin ada 15 menitan waktu untuk kita diskusikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo saya kembalikan lagi ke Mas Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jika ada yang menanyakan silahkan langsung ditanya di kesempatan ini. Bagaimana? Terkait kurikulum Al-Quran, mungkin ada yang belum dipahami, silakan. Kita punya waktu berapa menit? Cukup lah. Baik. Adakah? Termasuk terkait buku saku, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini jaringannya jelek. Yang mau ditanyakan? Baik. Seandainya tidak ada, berarti ya Tidak ada, langsung kita tutup saja. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita hari sore ini berkah, diberkahi Allah. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan tadarusnya sambil menunggu waktu maghrib. Kapan?
Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.